Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Rashid ingin mengerjakan tugas komunikasi organisasi yang bisa disebut ini adalah tugas kelompok saya dan teman saya, yaitu Mahendra Gumelar Putra. Yang pertama yaitu perspektif klasik. Pengertian perspektif sebenarnya dapat diartikan sebagai cara seseorang dalam menilai sesuatu yang bisa dipaparkan baik secara lisan maupun tulisan. Hampir setiap hari orang-orang itu selalu mengungkapkan perspektif dan sudut pandang mereka mengenai berbagai macam hal. Perspektif ini merupakan sebuah cara pandang. Banyaknya pandangan tersebut berasal dari pengalaman manusia dalam menjalani sebuah kehidupan. Sehingga dari pengalaman tersebutlah lahirlah sebuah pemikiran dapat membuat perspektif atau pandangan orang berbeda-beda. Perspektif sendiri diartikan secara umum sebuah sudut pandang terhadap sesuatu peristiwa. Perspektif klasik muncul dan akibat adanya revolusi industri pada akhir tahun 1800-an. Meskipun organisasi dan komunikasi sudah ada sebelum revolusi industri terjadi, munculnya banyak pabrik sebagai akibat dari perkembangan industri yang cepat memunculkan permasalahan baru terkait peningkatan produktivitas dan manajemen pabrik itu sendiri. Perspektif klasik ini turut membantu dan berkontribusi dalam peranan birokrasi pemerintah dan swasta. Karena perspektif klasik mengandung perintah, keseragaman, dan konsistensi. Dan komunikasi dalam perspektif klasik dipandang sebagai alat dan memberi perintah dan kontrol. Komunikasi lebih vertikal dari atasan kepada bawahan. Komunikasi horizontal atau lateral hanya dipergunakan sebagai saluran vertikal tidak dimungkinkan. Karakter perspektif klasik cenderung hanya sedikit menggunakan bahasa lisan. Kurangnya komunikasi lateral dan komunikasi yang spontan. Selain itu, komunikasi antar individu-individu dalam perkantoran yang berbeda cenderung menurun. Dengan maksud lain, komunikasi dalam perspektif klasik bersifat formal dan kurang bersifat spontan. Lalu human perspective. Human perspective yaitu perspektif yang menekankan melihat individu secara keseluruhan dan menekankan konsep-konsep seperti kehendak bebas, efikasi diri, dan aktualisasi diri. Perspektif human relation timbul seiring dengan tumbuhnya pergerakan buruh di Amerika yang menekankan hak-hak dari pekerja individual. Selain masalah tersebut, mulai munculnya tekanan pada organisasi yang lebih memperhatikan kebutuhan para pekerja. Komunikasi di sini sebagai keinginan individual untuk dianggap penting dan diakui sebagai individualnya. Hubungan antara individu dan kelompok sangat mendukung untuk meningkatkan produktivitas pekerjaan dan juga dorongan dan semangat dari pemimpin dalam membantu pekerjaan dan tanggung jawab lebih efektif daripada hanya mengontrol bawahannya. Perspektif human timbul seiring dengan tumbuhnya pergerakan buruh di Amerika. Balik lagi yang tadi. Jika hubungan manusia pada suatu organisasi efektif, maka suasana kerja akan mendorong semangat kerja dan keharmonisan suasana kerja. Maka sudah jelas pemaparan di atas bahwa teori adalah seperangkat atau konsep pemandu yang bertujuan untuk mendapatkan kejelasan atas apa yang dirasakan oleh seseorang dalam mencari fakta kebenaran. Namun peran teori dalam suatu organisasi ini hanya sebagai suatu cara untuk menjelaskan hubungan antar variabel yang satu dengan variabel lain, yakni perspektif klasik dan perspektif human relation, serta bagaimana dua variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Implikasinya menekankan isi dan dari komunikasi adalah tentang pengerjaan tugas atau bagaimana pekerjaan dilakukan. Komunikasi yang dapat dikatakan paling bawah atau dangkal dalam sebuah organisasi. Ada 3 jenis komunikasi dalam organisasi. Ketiganya komunikasi berkaitan dengan tugas, berkaitan tentang inovasi yang berkaitan erat dengan pengungkapan ide-ide baru, dan berhubungan dengan pemeliharaan yang biasanya berkaitan dengan hubungan antara manusia.
Saluran komunikasi yang biasanya digunakan dalam pendekatan ini lebih banyak tertulis berupa form, buku kerja, instruksi, pernyataan misi, aturan, dan evaluasi kinerja. Gaya komunikasi formal merupakan cerminan komunikasi pendekatan ini. Saya ulang. Gaya komunikasi formal merupakan cerminan komunikasi pendekatan ini. Panggilan pun juga formal dengan memanggil ibu atau bapak. Bahasa tertulis dan juga lisan sangat formal, menghindari slang atau bahkan ekspresi komunikasi dilakukan dengan bahasa tingkat tinggi. Pendekatan ini membuka berbagai saluran komunikasi yang dianggap sesuai dan memilih serta menggantikan lebih dari satu saluran untuk mengkomunikasikan sebuah pesan. Mungkin itu saja dari saya, Mungkin itu saja dari saya dan teman saya Mahendra Gumelar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.